Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Bagaimana kabarnya? Saya percaya Tuhan Yesus sangat mengasihi, mencintai Bapak Ibu, memelihara kita, melindungi kita sampai dengan sekarang ini. Sebelum kita beristirahat, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan di sepanjang satu hari ini khususnya. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap proses dalam perjalanan kehidupan kami. Kami tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Sebelum kami beristirahat, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari Yudas Pasal 1 ayat 18 dan 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, tema renungan pada malam ini penyakit rohani. Kalau kita melihat keadaan manusia sekarang ini, bukanlah semakin membaik, tetapi semakin mengerikan. Kenapa semua ini bisa terjadi? Karena dosa. Sekalipun manusia ini telah memiliki agama, tapi agama tidak bisa melepaskan manusia dari dosa, dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Karena itu Bapak Ibu sekalian, lidah adalah anggota tubuh kita yang paling kecil. Tapi pengaruh dari lidah itu sangat berbahaya. Dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat yang kelima mengatakan, demikian juga lidah, walaupun satu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Jadi kita melihat lidah itu sangat mempengaruhi. Dengan lidah kita diberkati Tuhan, tapi dengan lidah juga kita dikutuk sama Tuhan. Mari kita belajar dari ayat firman Tuhan Yudas 1, 18, 19 yang kita sudah baca tadi. Ada 5 ciri penyakit rohani. Yang pertama, kesukaan menggerutu atau mengeluh tentang nasib. Iblis telah menipu manusia tentang nasib. Ayat 16. Manusia berpikir bahwa hidup bergantung pada nasib. Iblis tahu yang tidak disukai Tuhan adalah mengeluh atau menggerutu. Orang yang mengeluh mendatangkan penyakit. Ingat Bapak Ibu sekalian, sekalipun keadaan kita sangat gelap, belajar bersyukur karena dalam gelap terbitlah terang. Yesus Kristus adalah terang itu. Yang kedua, ciri penyakit rohani, mengeluarkan perkataan yang bukan-bukan. Artinya mengeluarkan perkataan yang membesar-besarkan, padahal masalahnya sepele. Yang kedua, ciri penyakit rohani, mengeluarkan perkataan yang bukan-bukan. Artinya mengeluarkan perkataan yang membesar-besarkan, padahal masalahnya sepele. Seringkali kita dipengaruhi oleh keadaan, situasi yang terjadi. Marilah kita berkata sebagai orang yang beriman, sekalipun kita dilanda badai yang besar, masalahku kecil, tapi Tuhanku besar. Yang ketiga yang kita lihat, ciri penyakit rohani, penjilat-penjilat untuk mencari keuntungan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, begitu banyak sekali sekarang ini orang munafik, pura-pura baik, perkataan lembut, sopan,
Padahal di belakang kita dia menghancurkan hidup kita. Salah satu contoh yang kita belajar dari Yudas Iskariot, murid Yesus. Dia mencium Yesus untuk menjual Yesus. Musuh dalam selimut, serigala berbulu domba. Yesus katakan, mereka ini adalah orang-orang munafik. Jauhilah mereka. Yang keempat, ciri penyakit rohani, pengejek-pengejek. Ayat 18. Pada masa sekarang ini, banyak manusia suka mengejek. Hati-hati menunjuk orang. 1 jari menunjuk orang, tetapi 3 jari menunjuk diri sendiri yang dikuatkan jari jempol. Sebagai anak Tuhan, kita harus saling menguatkan. Yang kelima, ciri penyakit rohani, pemecah belah. Ayat yang ke-19. Iblis adalah pendakwa. Wahyu 12 ayat 10. Tujuan iblis untuk menghancurkan kerukunan umat Tuhan. Jangan menjadi rekan kerja iblis untuk mendakwa, untuk mengintimidasi, untuk memfitnah yang menimbulkan perpecahan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak dihinggapi penyakit rohani? Ayat yang ke-20 dari Yudas pasal 1 tadi. Akan tetapi kamu saudara-saudara yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Yang pertama, bangun dirimu sendiri di atas iman yang paling suci. Iman yang paling suci artinya bangun imanmu di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, berdoalah dalam Roh Kudus. Artinya hiduplah dipenuhi, dipimpin oleh Roh Kudus yang memiliki ciri orang Kristen harus sudah lahir baru, harus bertobat. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, jikalau hidup kita sungguh-sungguh dibangun dalam iman yang paling suci dalam Yesus Kristus, hidup berdoa dalam Roh Kudus, hidup dipimpin oleh Roh Kudus, hidup yang sudah dilahirkan kembali, pasti kita tidak terjangkit penyakit rohani. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan, sembuhkanlah kami dari segala penyakit rohani. Kami berdoa supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa membangun imannya di atas dasar yang paling suci di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mau senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus, bertumbuh kuat di dalam Roh Kudus. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Diberkatilah kami semua dari sekarang selamanya. Kami mengucap syukur, kami memuji nama-Mu, dan akan beristirahat. Besok kami bangun dalam kondisi baik dan sehat. Inilah seluruh hidup kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada besok dalam tema yang berbeda. Shalom.